mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian Yesus sayang padaku. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami siap untuk belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Waktu ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik dan papa mama, pernah nggak sih kita dalam hidup kita ini kita mendapat janji dari seseorang? Misalnya nih, buat adik-adik kan baru aja terima rapot, papa mama mungkin pernah janji sama kita kalau nilai kita bagus atau nilai kita naik dari semester sebelumnya kita akan mendapat hadiah. Pernah nggak kita dijanjiin oleh orang tua atau oleh saudara atau orang lain? Gimana sih rasanya kalau dapat janji? Pasti senang bukan? Kalau misalnya adik-adik dikasih janji oleh orang tua, kalau nilainya di semester ini bagus atau nilai hasil rapotnya bagus, nanti papa mama akan beri hadiah atau janji yang lain. Pasti adik-adik akan bersemangat, akan berusaha untuk mendapatkan hasil yang terbaik, bukan? Pasti kita senang kalau kita mendapat janji. Nah, di Alkitab juga ada seorang yang mendapatkan janji, tetapi janjinya ini bukan dari orang lain, tetapi dia mendapat janji dari Allah sendiri. Siapa orangnya? Ya, dia bernama Abraham. Siapa adik-adik? Abraham. Abraham mendapat janji bukan dari saudaranya, bukan dari keluarganya atau teman-temannya, tetapi dia mendapat janji dari Allah. Wah, kita aja yang mendapat janji dari orang lain, dari orang tua kita atau teman kita, kita pasti seneng ya kalau dijanjiin sesuatu. Kita pasti bersuka cita. Apalagi Bapak Abraham ini, dia mendapat janji dari Allah. Pasti seneng banget ya, pasti senengnya luar biasa. Apa janji Allah kepada Bapak Abraham? Yuk sama-sama kita melihat bagian firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Yuk mari adik-adik dan papa mama bisa membuka Alkitabnya dari kitab Kejadian pasal 12 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Janji apa sih yang Tuhan berikan dari Allah kepada Bapak Abraham? Ini sangat jelas adik-adik, kita bisa lihat di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dari pasal 12. Yuk, mari bersama-sama melihatnya.
Allah berjanji dalam ayat yang kedua, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Wah, janji yang luar biasa yang Allah berikan kepada Bapak Abraham. Dia akan diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah-limpah. Wow, sungguh janji yang luar biasa, bukan? Tapi adik-adik, janji ini juga bukan hanya janji yang Allah berikan, tetapi ada perintah yang Allah berikan kepada Bapak Abraham. Perintah apa? Di dalam ayat yang pertama dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi sebelum Allah memberikan janji itu kepada Bapak Abraham, Allah memberikan perintah supaya Bapak Abraham ini pergi dari kampung halamannya, dari rumahnya, untuk pergi ke satu daerah yang bernama Kanaan. Wah, bagaimana ya perasaan Bapak Abraham? Di satu sisi dia pasti senang ya mendapat janji Allah, tetapi di satu sisi juga dia begitu takut, mungkin dia begitu khawatir. Dia nggak pernah ke sana, tetapi Allah yang menyuruh dia, dan dia harus taat. Dia harus taat pergi seperti apa yang Tuhan perintahkan. Allah memberikan janji kepada Bapak Abraham, tetapi apakah janji itu langsung terwujud? Allah tidak langsung mewujudkan janji yang Ia berikan kepada Bapak Abraham. Dia harus menunggu janji itu digenapi, janji itu diberikan kepadanya. Tetapi ada perintah yang Tuhan berikan kepada Bapak Abraham supaya dia pergi. Kalau kita lihat di dalam ayat yang keempat, pasal 12 ini dikatakan, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Jadi walaupun janji itu belum nyata, janji Allah itu belum dia lihat, tetapi Bapak Abraham taat. Bapak Abraham pergi. Dia pergi bersama dengan Lot, keponakannya, juga bersama dengan Sarah istrinya, dan bersama dengan segala orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Dia pergi meninggalkan kampung halamannya, menuju tanah yang Tuhan telah janjikan kepadanya. Kenapa ya? Kok Bapak Abraham ini mau taat? Padahal janji yang Tuhan janjikan ini belum dia lihat. Bahwa Tuhan akan memberkati dia, Tuhan akan menolong dia, janji itu belum digenapi. Tetapi kenapa Bapak Abraham tetap taat pergi? Ternyata Bapak Abraham tetap taat pergi karena dia percaya kepada Allah. Dia percaya kepada Allah. Bapak Abraham pergi bersama dengan sanak saudaranya dari Haran sampai ke tanah Kanaan. Dia pergi bukan karena ingin mendapatkan janji Allah, tetapi dia pergi karena dia percaya akan janji Tuhan. Dia percaya kepada Allah yang memberikan janji itu. Nah adik-adik, percaya kepada janji Tuhan itu yang belum digenapi mudah enggak? Tentu enggak ya. Kalau misalnya kita mendapat janji dari mama papa, terus kok nggak ditepati ya? Kok mama papa udah janji untuk bawa kita jalan-jalan ke mall, tapi kok kita nggak jalan-jalan ya ke mall ya? Mungkin kita merasa kok mama itu ya ingkar janji, kok sampai sekarang belum ya diwujudkan janjinya. Mungkin kita merasa nggak enak menunggu. Tetapi adik-adik, Abraham bersama dengan keluarganya, dia mau taat kepada Allah karena dia percaya akan janji Tuhan. Percaya akan janji itu tidak mudah. Terlebih lagi ketika janji itu belum digenapi dalam hidup kita. Kita belum melihat akan janji itu. Tuhan menginginkan agar Abraham tetap percaya
percaya dan taat kepada janji Tuhan. Adik-adik dan papa mama, dalam hidup kita mungkin sedang menantikan janji Tuhan. Janji Tuhan di dalam hidup kita ada di dalam Alkitab. Janji dari Allah untuk menyertai kita, janji dari Allah untuk memberkati hidup kita, janji dari Allah untuk menolong kita. Ada begitu banyak janji Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin saat ini kita sedang menunggu atau menantikan janji Tuhan. Sungguh waktu yang tidak enak ketika kita menanti atau menunggu janji Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita taat. Kita taat seperti Bapak Abraham. Taat dan percaya kepada janji Tuhan. Taat dan percaya apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Mungkin saat ini kita sedang mengalami kesulitan. Tetapi ketika kita tetap mau percaya dan taat kepada Tuhan, kita percaya bahwa janji Tuhan akan menyertai kita, maka kita akan terus mau taat beribadah kepada Tuhan. Kita mau terus taat melakukan firman-Nya di dalam hidup kita. Karena pada waktunya janji Tuhan itu akan digenapi dalam hidup kita sesuai rencana dan waktu Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Itu sebabnya pertanyaannya adik-adik dan papa mama, mau nggak kita percaya akan janji Tuhan di dalam hidup kita? Ketika kita percaya akan janji Tuhan, kita akan juga belajar taat akan perintah Tuhan, taat akan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Seringkali Tuhan mungkin kami mengeluh di dalam hidup kami, karena kami mengalami banyak kesulitan, kami banyak mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Tetapi Tuhan, kami sungguh bersyukur punya Allah yang begitu mengerti dalam hidup kami. Tuhan yang telah berjanji menyertai hidup kami. Tuhan yang telah berjanji akan menolong dan memberkati kehidupan kami. Tuhan, kami percaya akan setiap janji-janji-Mu dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk dapat percaya dan taat. Mungkin waktu ini adalah waktu yang begitu sulit bagi kami untuk percaya akan janji Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa tangan Tuhan akan bekerja sesuai dengan waktu-Mu yang terindah dalam hidup kami. Tolong kami untuk belajar taat, melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.